Di video ini, saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan. Pegiat media sosial sekaligus politikus PSI Ade Armando membuat blunder. Ia akhirnya meminta maaf usai menyatakan dinas politik sesungguhnya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Hal itu ia sampaikan saat mengkritik mahasiswa UI dan UGM yang melakukan aksi di daerah tersebut. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10. Adapun permintaan maaf Ade Armando disampaikan lewat unggahan video dalam akun X. Ia mengatakan telah mendengar akan ada aksi besar buntut pernyataannya itu. Ia mengklarifikasi apa yang ia sampaikan adalah pandangan pribadi, bukan mewakili DPP PSI. Ia sudah mendengar ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Ia ingin menyampaikan apa yang ia sampaikan di video tersebut adalah sepenuhnya pandangan dirinya, sikap politik dirinya. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan. Meski begitu, ia mengaku meminta maaf karena diminta oleh DPP PSI, sebab video tersebut telah menimbulkan kegaduhan. Ia mengaku tidak ada hubungannya dengan pandangan politik dan policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya karena pandangannya. Tapi karena itu, ia mengikuti arahan dari DPP PSI. Ia mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan. Di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM. Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada 2012. Dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran undang-undang itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja di DPR yang bernama Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini? Apakah mereka takut? Atau memang gak paham apa arti politik dinasti? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat. Sebelumnya, Ade Armando menyindir aksi PEM UI, UGM, dan seluruh BEM lain yang salah satunya mengkritik praktik politik dinasti menjelang Pilpres 2024. Ade terutama menyoroti kaos yang mereka gunakan bertulis Republik Rasa Dinasti. Ia merasa ironis dengan aksi tersebut, sebab menurutnya politik dinasti sesungguhnya justru berada di DIY yang menjadi lokasi aksi mereka. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu.
gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harusnya tahu kalau melawan politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Prabowo yang jadi masalah adalah dirinya. Saya tidak mungkin mendukung Prabowo karena dia memang tidak layak menjadi presiden Indonesia. Kelemahan Prabowo ada pada dirinya dan masa lalunya. Saya minta maaf ya pada pendukung Prabowo kalau saya harus mengutarakan ini. Tapi dalam demokrasi, kita harus bicara jujur, terbuka, agar proses politik bisa membawa Indonesia ke tahap yang lebih baik. Saya setidaknya bisa menyebut 6 persoalan dengan Prabowo. 6 persoalan itu adalah kejahatan HAM-nya di masa lalu, ketidakstabilan psikologis, kedekatannya dengan cendana, kedekatannya dengan kelompok-kelompok pro negara Islam dan pro khilafah, ketiadaan dukungannya pada demokrasi, serta potensi korupsi. Kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui meme Jokowi the King of Lip Service sukses menyedot perhatian publik, tidak hanya membawa angin segar atas keringnya sikap kritis mahasiswa pada penguasa. Sebenarnya infografis yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI, itu kami ingin mengingatkan beliau, Bapak Presiden kita, untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya pertama terkait pernyataan beliau bahwa beliau rindu di demo. Sayangnya banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Kritikan BEM UI tersebut juga memanti amarah para pendukung Presiden Jokowi yang belum mendapatkan jabatan di tempat-tempat strategis BUMN. Yang cukup menonjol adalah komentar dosen komunikasi Universitas Indonesia yang juga pendukung fanatik Jokowi, yaitu Ade Armando. Namun, bukan Ade Armando kalau tidak kontroversial. Dalam unggahannya di Twitter, Ade Armando menuding para pengkritik Jokowi masuk UI dengan cara nyogok. Ia menuliskan, "Ini karya BEM UI. Saya sih menghargai kebebasan berekspresi. Tapi, kalau jadi lembaga yang mewakili mahasiswa UI, ya jangan kelihatan terlalu pandir lah. Dulu masuk UI nyogok ya," tweet Ade Armando. Sontak, tudingan Ade Armando tersebut memanti respon lain dari para alumni Yellow Jacket. Sejumlah alumni keberatan dengan tudingan masuk UI bisa nyogok seperti yang dikatakan Ade Armando. Pernyataan ini menghina dan mencemarkan nama baik Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan terhormat negeri ini yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai veritas, probitas, dan justisia. Mereka meminta Ikatan Alumni UI sebagai satu-satunya organisasi resmi alumni UI mengambil sikap tegas dan memberikan sanksi organisasi terhadap saudara Ade Armando sebagaimana diamanatkan dalam ADART yang ada. Selain itu, banyak netizen yang mengomentari dengan pemanggilan BEM UI. Salah satunya adalah Febri Diansyah, mantan juru KPK ini mengatakan, "Menurut saya sih, dari aspek komunikasi publik, surat UI memanggil mahasiswa justru dapat merugikan kredibilitas Presiden Jokowi. Percaya deh, kalau nggak cepat direspon serius, bisa-bisa malah blunder panjang." Selain itu, Ulil Absor Abdallah mengatakan, baru 2 periode saja ada mahasiswa nyindir pemerintah langsung dipanggil rektor, apalagi 3 periode. Jok terus gimana rupa negeri ini di masa depan? Sedih ya. Wes, dangdutan saja, nek kritik saja ndak boleh cong, ikut madhabnya cah enom kae. Sementara itu, Sami Notas Limboy mengatakan, meme adalah bentuk baru dari karikatur, bukan jadi nilai rujukan seseorang pintar atau bodoh. Hal itu meretweet kata Ade Armando yang mentweet, "Maaf ya, mereka yang masuk UI dan terpilih menjadi BEM, tapi kan mereka nggak ada jaminan bahwa mereka pintar." Raja Purwa mengatakan bahwa sebelumnya Ade Armando yang juga pernah mengkritik Gubernur Anies Baswedan
dan menggambarnya seperti musuh dalam Batman. Ia mengatakan gubernur jahat berawal dari menteri yang dipecat. Meskipun meme tersebut sudah dilaporkan ke polisi, tapi belum ada tindak lanjut terkait Ade Armando. Ade Armando kerap diduga sebagai orang yang kebal hukum.